Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Guru pembelajaran pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut pesan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hadir semuanya? Iya. Siapa yang bisa hadir hari ini? Iya. Iya. Iya, keterangannya apa? Iya. Keterangan Pak. Apa masih ada lagi? Tidak. Sudah ada semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi eksponen. Sebelum kita mengenai materi eksponen, saya akan menyampaikan kata-kata motivasi. Kata-katanya yang bunyinya, kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan, tapi dari kerja keras dalam belajar. Ini maksudnya kesuksesan yang kita raih itu bukanlah hasil dari sebuah keberuntungan semata, tapi hasil dari kerja keras dan ikhtiar kita yang telah kita lakukan selama ini. Terus selanjutnya ada sebuah pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak ingin kalian dapat menjelaskan definisi kehilangan berpangkat dengan benar. Dan yang kedua, Bapak ingin kalian dapat menggeneralisasi sifat-sifat eksponen dengan benar. Dan Bapak ingin kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan eksponen dengan benar. Ini kan baru semester awal ya. Jadi pasti dulu SMP pernah diajar matematika oleh gurunya. Iya. Seperti hiburan, operasi perkalian, pengurangan, terus operasi aljabar dan operasi pecahan. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai materi eksponen. Apa itu eksponen? Ini coba dibaca definisi eksponen. Berarti Definisi eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Ya bagus. Jadi eksponen ini intinya adalah perkalian yang Diulang-ulang. Terus yang selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen ini ada 8. Yang pertama, apakah M dikali apakah M sama dengan apakah M plus M. Yang kedua, apakah M per apakah M sama dengan apakah M min M. Yang ketiga, apakah M sama dengan apakah M dikali N. Yang keempat, kali B pangkat M sama dengan apakah M dikali B pangkat M. Yang kelima, apakah 0 sama dengan 1 kan tidak sama dengan 0. Yang keenam, apakah M sama dengan 1 apakah M dengan syarat kan tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, akar pangkat dari apakah M sama dengan A pangkat M per N. Dikatakan apakah M per D pangkat N itu sama dengan A per D pangkat N dengan syarat D pangkat N tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini kan sama dengan sifat yang pertama. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Yang kedua, 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan sifat yang kedua. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5 min 2 sama dengan 3 pangkat 3. 5 kali 2 adalah 3. Jadi 3 kali 3 adalah 27.
Ini sama syarat yang sifat yang ketiga. 4 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 4 pangkat 4, hasilnya 256. Lanjut ke soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, soalnya 2 kali 3 dipangkatkan 2. Hasilnya itu sama dengan sifat yang keempat, yaitu pangkatnya dikali D pangkat M. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 9, hasilnya 36. Jadi nomor 5 11 pangkat 0. Ini sama dengan 1. Terus yang nomor 6 ini sama dengan 1 per 3 hasilnya 27. Terus lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 6. Ini hasilnya sama dengan 5 pangkat 6 per 4. Ini bisa disederhanakan jadi 5 pangkat 3 per 2. Dan soal terakhir 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini sama dengan 4 per 2 dipangkatkan 3. Sama dengan 4 bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang kita cek apakah kalau dari Bapak sudah benar. Dan ternyata jawabannya sudah benar. Sekarang apa ada yang ditanyakan? Sudah. Sekarang Bapak akan memberikan kuis. Ini kuisnya ada 2 lembar. 2 lembar kertas. Lembar pertama berisi lembar pertanyaan, ini lembar kedua berisi lembar jawaban. Sekarang Bapak bagikan pada kalian. Bapak akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tulisnya. 20 menit dimulai dari sekarang. Diperhatikan ya soal-soalnya, dibaca, dipahami. Terus tidak boleh nontek temannya, tidak boleh tengok-tengok, tidak boleh diskusi sama temannya. Waktu 3-15 menit. Waktu sisa 10 menit. Waktu sisa 5 menit. Waktu habis. Bukan diletakkan di atas meja. Jadi sekarang Bapak akan menunjuk 3 anak untuk menuliskan jawabannya ke papan. Untuk nomor 1 Isa, terus nomor 2-nya Balkis dan nomor 3-nya Aziz. Silakan masuk ke depan.
semua jawabannya sama seperti yang di Bapak? Mari kita cek apakah jawabannya ini sudah benar. Jadi ya, jawabannya sudah benar. Jadi kita untuk semuanya. Bahwa akan sedikit mengulas jawaban dari yang di Bapak ini. Ini kan pengen makan satu, jadinya satu pot. Terus setelah karena ini pecahan, jadi jika punya pecahan maka bisa dibalik. Terus karena ini pot maka diulangi seperti sifat yang tadi. Begitu juga dengan nomor 2, terus yang nomor 3 ini ada pangkat yang 2 dan pangkat yang 3. Jadi ini pangkatnya dikali dulu. Ya, nomor saya kolomnya dikali dengan 2, 3 kali dengan 2, dan seterusnya. Terus ini karena per jadi sama kayak tadi dikurangi. Apa ada yang ditanyakan tentang jawaban yang ada di papan ini? Jadi untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak akan menunjuk satu anak untuk menjawab pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Zainab, ya ada tadi ada beberapa sifat eksponen. Datang, Bapak. Pertanyaan untuk Zainab. Demikian yang pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, tadi eksponen itu adalah perkalian yang digambarkan. Terus sifat eksponen itu ada. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu halaman 10, nomor 1 sampai dengan 10. Banyak Pak. Ya, biar kalian lebih paham. Baik Pak. Halaman 10 ya? Halaman 10, nomor 1 sampai 10. Untuk materi selanjutnya itu yaitu persamaan dan perbedaan sama eksponen, jangan lupa untuk dipelajari juga. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita untuk belajar kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dan segera dari tadi dapat bermanfaat. Berdoa menjadikan masing-masing doa di luar. Doa dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari penampilan dari Mas Hafid. Menurut saya penampilan Mas Hafid sudah sangat bagus karena sudah bisa memanfaatkan waktu 20 menit dengan sangat baik. Kemudian menurut saya kekurangannya itu ada kan tadi disebutkan di PPT ada 8 sifat beserta contohnya. Contohnya kan tadi dikerjakan Mas Hafid di papan. Menurut saya sebaiknya itu langsung di PPT aja, jadi mengurangi waktu, mengurangi penggunaan waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya yang tadi disampaikan oleh Mbak Amanda. Akan saya jadikan introspeksi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Gusti, komentator dari Hafid, komentator 2. Menurut saya untuk penampilan dari Hafid ini sudah bagus karena dari segi tampilan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya sudah memenuhi kriteria, dari mulai ice breaking dan memberikan kuis dan sebagainya. Ice breaking atau motivasi. Tadi kan kalau di pendahuluan itu bisa ice breaking atau motivasi. Tadi kan Hafid sudah memberikan motivasi. Ya. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih disampaikan kepada Mbak Balkis atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Saudara Muhammad Abdul Wahid sudah mempresentasikan materi eksponen dengan model langsung ya. Nah, di sini sebelum saya masukkan ada beberapa pertanyaan dulu. Tadi menyampaikan materi yang akan saja dari materi apa? Yang akan saya sampaikan, Pak. Materi yang akan selanjutnya. Materi selanjutnya tadi persamaan dan tidak persamaan eksponen. Refleksinya apa? Tadi kelupaan, Pak, refleksinya. Kuis terakhir dikasih nggak? Enggak ya? Iya sih. Tadi ada kuisnya. Oke, masukan dari saya untuk PPT untuk ini apa namanya? APP-nya sama ya. Jadi indikator yang ditulis itu masih belum mencerminkan soalnya. Yang pertama. Yang kedua, persepsi motivasi yang ditulis hanya guru menyampaikan persepsi yang berhubungan dengan materi yang berkaitan, cuma itu aja. Guru menyampaikan motivasi, tapi harus ditulis persepsinya itu apa di sini. Jadi ditulis di bawahnya. Motivasinya juga apa? Kalau yang speaking tadi sebenarnya speaking boleh, tapi tadi nggak speaking kan tadi. Tadi kan lebih ke motivasi kata-kata yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ya tidak apa-apa, motivasi kata-kata itu nggak boleh ya nggak apa-apa. Cuma sebenarnya tidak ada, itu umum. Jadi motivasi yang tadi itu bisa digunakan untuk semua materi gitu. Tapi kalau yang khusus untuk eksponen itu belum ada, gitu ya. Iya. Kemudian PPT tadi ada satu sifat AM dibagi AM itu tidak ada syaratnya. Jadi ada syaratnya AM per AM dengan syarat A per AM-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang lain sudah ada syaratnya kecuali yang dibahas itu, nanti dicek lagi ya. Iya. Kemudian antara yang dijelaskan dengan soal yang diberikan ke siswa itu beda jauh menurut saya pribadi. Karena tadi diterangkan di bawah tulis saudara itu lebih ke sifat-sifatnya, lebih ke simple lah, misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, itu kan simple sebenarnya. Begitu pas soalnya itu 3A pangkat min 2 DC pangkat min 3 dibagi dengan 2, 4A pangkat 5 B pangkat min 3 C dipangkatkan lagi semuanya itu dalam min 1. Itu kalau real ini kan simulasi. Kalau real kayaknya siswa akan kebingungan kayaknya. Itu contoh yang diberikan sama gurunya dengan soal yang dikasihkan ke siswanya pada waktu tes, pada waktu kerja individu itu nggak match. Kalau menurut saya gitu. Jadi setidaknya harus kasihkan contoh-contoh yang kompleks juga supaya anak-anak juga paham cara mengerjakannya bagaimana. Karena ini tadi simulasi kayaknya sudah didesain sehingga ya benar gitu ya. Itu aja mungkin masukan dari saya. Mungkin ada tanggapan? Dari saya tidak ada, Pak. Dan terima kasih atas masukan dari Pak Rohim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Di sini soal di LKPD itu saya tidak tahu bacaannya kayak gimana. Kebun Pak Dharma berbentuk persegi dengan luas ini. Berapa panjang sisi kebun Pak Dharma tersebut? Memang di sini ada hubungannya dengan eksponen, tapi lebih ke akar kayak ini nanti. Jadi lebih ke apa ya? Ini kan SMA ya. Kalau saya lihat soalnya ini lebih ke SMP atau SD. Tapi kalau SMA enggak. Yang seperti SMA seperti apa ya? Seperti yang tadi anak-anak maju ke depan itu, nah itu yang seperti SMA. Kalau yang seperti ini masih sepertinya masih kayak tingkatannya kurang tinggi, gitu ya. Karena ini mengingat ini ya SMA. Pelajaran eksponen itu ada di SMP ada di SD ada di SMA juga ada. Jadi harus pilih-pilih mana yang masuk SD, mana yang masuk SMP, mana yang SMA. Kalau saya lihat soal sekilas itu lebih ke masuk SD sama SMP, gitu ya. Iya, Pak. Sampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.